Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masyurul muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah pada malam hari ini akan melanjutkan pengajian Al-Qur'an ya, ayat-ayat Al-Qur'an di surat Al-Kahf. Kita akan baca 1 atau 2 ayat, kemudian kita insya Allah akan coba bahas makna dan juga nilai apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tersebut. Ya, saya baca ya, kita baca dan mungkin jamaah nanti bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya, lil malaikah itu mat wajib muttasil ya, panjangnya 4 atau 5 ketukan, 4 atau 5 harokat. Wa idh qulna lil mala ya. Wa idh qulna lil mala, tergantung kecepatan temponya ya, tapi kira-kira 4 ketukan atau 5. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam. Illa iblis. Ya, fasajadu dan illa itu mad jaiz munfasil ya. Kalau kita bacaan kita itu bacaan qiraahnya qiraah hafaz ya, itu bisa 2 ketukan ya. Kalau kita menggunakan riwayat hafaz dari kitab Thayyibatun Nashr, atau 4 atau 5 ya. Jadi boleh memilih, tapi kalau kita di satu majelis itu membacanya 2 ketukan ya, kalau bisa konsisten 2 ketukan terus selama majelis itu. Tapi kalau di satu majelis yang lain kita membacanya 4 atau 5 ketukan ya, kita segitu juga. Jadi harus konsisten ya. Nah, ini di sini kami memilihkan yang 2 ketukan saja ya, karena napas kita nggak panjang-panjang amat ya. Fasajadu illa iblis. Ya, masalahnya kalau kita milih 2 ketukan itu kadang-kadang yang kurang mengerti bahasa Arab mungkin kesulitan mengidentifikasi ini mad wajib atau mad jaiz. Ya, kalau bingung begitu ya udah pukul rata aja semua yang ada mad tabi'i ketemu hamzah atau ketemu alif ya. Tempatnya ketemu hamzah ya udah pukul rata aja 4 atau 5 ketukan, itu nggak apa-apa juga ya. Ya, kita lanjut. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Aulia itu juga 4 atau 5 ketukan ya. Aulia amin duni wahum lakum adu.
Bi'salil zalimina badala. Ya, kita baca satu ayat saja, tapi mungkin nanti kajian kita sampai ayat yang ke-53. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ayat-ayat sebelumnya, ini kita kalau kembali ke ilmu munasabah atau ilmu yang menjelaskan tentang korelasi hubungan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau surat satu dengan yang surat lain, ya, surat yang datang sebelum dan setelahnya dengan satu surat, atau ayat yang datang dengan ayat yang datang sebelumnya maupun yang setelahnya. Ini ada kaitan bahwa dalam surat Al-Kahfi ini, ya, kalau di awal-awal kisah itu berbicara tentang kisahnya Ashabul Kahfi, di situ ada fitnatuddin, ya, fitnah ujian tentang agama, ya, bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka beragama, beriman itu mendapat ujian yang cukup berat. Kenapa? Karena mereka dikejar-kejar, dicari-cari, jadi buronan, jadi wanted gitu ya, orang yang dikejar, diburu hanya karena keimanan dan agama dia. Kemudian kisah berikutnya berbicara tentang Shahibul Jannatain. Ada orang dua teman, yang satu punya dua kebun yang luar biasa. Itu menjadi representasi dari kisah yang menjelaskan tentang adanya fitnatul mal, fitnah tentang harta. Kemudian dijelaskan setelah itu tentang obat daripada fitnah harta itu sendiri, yaitu Al-Quran menjelaskan, ya, konsep dasar, ya, cara pandang tentang dunia yang seperti apa, dijelaskan itu. Kemudian setelah itu, ya, datang juga, ya, kisah, ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebelum kisah yang dua Shahibul Jannatain itu, tentang bagaimana orang-orang musyrikin itu menganggap bahwa Rasulullah SAW ketika berdakwah, Rasulullah banyak duduk dengan orang-orang yang dianggap kaum bawahan, kaum yang tidak berpangkat, kaum yang rendahan, ya, kaum yang tidak memiliki prestis di masyarakat. Dan Rasulullah sama Allah Subhanahu wa taala diminta untuk tetap teguh sabar dengan mereka. Maka ayat-ayat yang berikutnya pun ada kaitannya dengan itu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang sekelumit kisah awal penciptaan Adam, dan juga tentang permusuhan kaum Bani Adam dengan iblis dan anak cucunya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati. Kalau kita ketemu ayat dalam Al-Qur'an yang bunyinya wa idz dan ketika, itu maksudnya adalah wadzkur idz, artinya ingatlah ketika, gitu ya. Wa idz qulna, dan ingatlah. Qulna, ketika kami berfirman atau kami katakan. Apa yang kepada siapa kami katakan? Lil malaikati, kepada kelompok para malaikat, semua malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala saat itu. Apa yang Allah katakan atau Allah yang apa firmankan? Usjudu, sujudlah kalian semua li Adama, kepada Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan Adam, Allah kemudian memerintahkan kepada seluruh malaikat yang ada di situ di surga, ya, untuk sujud kepada Adam. Ini para ulama memaknai sujud itu bermacam-macam. Ada yang mengatakan sujud di sini maksud adalah sujud takrim, ya. Sujud yang maksudnya penghormatan. Kemudian para ulama berbeda pendapat lagi, apakah sujudnya malaikat ini kepada Adam itu adalah sujud dalam arti yang sebenarnya, yaitu meletakkan kepala jidat kita itu di tanah di hadapan orang yang disujudi, menjadi objek sujud itu. Ada yang mengatakan ini maknanya bukan seperti itu, karena tidak mungkin Allah memerintahkan seseorang makhluk sujud kepada makhluk yang lain. Tapi para ulama yang lain mengatakan tidak, ya. Allah berhak untuk memerintahkan apa saja kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, apa yang dia kehendaki. Contohnya membunuh manusia, membunuh jiwa manusia, itu artinya pada dasarnya adalah haram, dosa besar sekali.
Tapi dalam kasus-kasus tertentu ada perintah untuk membunuh, yaitu ketika Allah memerintahkan adanya penegakan hukum kisos misalnya. Jadi membunuh aslinya haram, tapi ketika itu bagian dari yang Allah perintahkan, dia menjadi boleh. Atau ketika Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, apa kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Rabbku, mengapa aku perintahkan aku menyembelih anakku? Kan dia anakku, manusia. Bagaimana mungkin aku menyembelihnya? Tapi tidak begitu. Nabi Ibrahim langsung sami'na wa ata'na, mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Meskipun perintah itu terhadap satu hal yang aslinya hukumnya adalah terlarang. Dan kalau kita rujuk kepada pilihan diksi daripada ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, makna yang lebih dekat adalah ya memang makna sujud, yaitu sujud meletakkan kepala di tanah ya, di hadapan orang yang menjadi objek sujud itu. Nah, mengapa itu terjadi? Karena itu perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan akan satu hal, maka itu harus dilakukan. Maka malaikat fasajadu, maka mereka sujud memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu hal yang menarik di ayat ini ya. Malaikat ini begitu mendengar perintah Allah, fasajadu, ya, kata fa itu ya, kalau dalam bahasa Arab itu adalah litakib biduni tarohi ya, untuk menjelaskan satu hal yang dilakukan setelah hal lain, yaitu perintah, ma'adami tarohi, tanpa ada jeda. Jadi begitu diperintahkan, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka fasajadu, langsung pada sujud. Nggak ada debat lagi di situ, nggak ada argumentasi lagi di situ, nggak ada ngeyel lagi, nggak ada ngeles lagi, langsung mereka sujud. Ya, ini teladan juga buat kita ya. Kalau kita ada perintah sama dari Allah Subhanahu wa taala ya fasajadu, langsung saja. Kalau bisa segera kita laksanakan. Ini kalau kita mau menyontoh malah malaikat ya, yang alladzina la ya'sunallaha amaruhum ya, yang mereka tidak pernah membantah, mengingkari, melawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Fasajadu, maka mereka bersujud illa iblisa, kecuali iblis. Ini. Nah, mungkin ada orang yang bertanya-tanya ya, mengapa iblis ini dimasukkan dalam kelompoknya malaikat? Apakah dia itu malaikat atau bukan? Nah, ternyata ayat kalimat yang datang setelahnya itu menjelaskan secara tegas bahwa iblis itu bukan dari malaikat. Karena minal jinni. Karena ya, dia iblis itu adalah minal jinni, termasuk dari golongannya jin. Nah, bagaimana perintah Allah kepada malaikat kok jin termasuk di situ? Iblis termasuk di dalam perintah itu, karena iblis saat itu berada bersama komunitasnya para malaikat. Meskipun jin itu iblis itu dia adalah dari golongan jin yang berbeda dari malaikat. Kalau malaikat itu menurut sebuah hadis Nabi yang sahih diciptakan dari nur, kalau jin itu min marijin min nar, dari nyala api. Dia bukan dari cahaya tapi dari nyala api ya. Karena minal jinni. Ini juga memberikan pelajaran juga bahwa jin itu ya, iblis itu meskipun asalnya dia berbeda dari golongan malaikat, tapi karena dia berada di dalam komunitas malaikat dan dia beribadah sebagaimana malaikat beribadah, dia mengabdi kepada Allah sebagaimana malaikat itu mengabdi kepada Allah, maka dia seakan-akan digolongkan dengan golongan yang sama dengan para malaikat. Maka kalau kita sering kumpul-kumpul dengan orang soleh ya kita masuk dalam kelompok itu. Maka Imam Syafi'i itu karena ketawaduan beliau mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum. Aku ini seneng ya, suka ya, berkumpul dengan orang-orang soleh meskipun aku bukan termasuk di antara orang yang soleh itu. Ini Imam Syafi'i itu seorang ulama tapi juga seorang pujangga, ahli syair. Jadi salah satu gubahan syairnya beliau itu adalah beliau mengatakan uhibbus sholihina walastu minhum. Aku ini suka ya, dengan orang-orang soleh meskipun aku bukan bagian dari mereka. Karena apa? Karena kalau bergaul sama orang soleh maka dia akan bisa digolongkan ke dalam golongannya orang-orang yang soleh. Jin iblis yang meskipun dia muasal penciptaannya itu juga berbeda dari malaikat, tapi dia masuk dalam kelompoknya malaikat. Makanya ketika Allah perintahkan, wahai para malaikat sujudlah kepada Adam, iblis juga termasuk dalam perintah itu.
Karena iblis saat itu masih bersama para malaikat. Yang awalnya dia itu, iblis itu beribadah dengan cara ibadah yang sama dengan para malaikat. Ini ya. Karena minal jinni, dia ya iblis itu termasuk dari golongan jin. Fafasaqo an amri rabbih, maka dia mendurhakai. Kata fasaqo itu artinya keluar aslinya ya. Mana fasaqo ay kharaja. Maksudnya dia keluar dari taati an amri rabbih kepada atau dari perintah Tuhannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Jin ini ya, yang tadi kita sebutkan ya, dia diciptakan dari nyala api, sementara malaikat dari cahaya. Mereka bareng-bareng ya, kumpul bareng-bareng. Tapi kadang-kadang ya, watak asli seseorang itu akan kelihatan pada titik di mana ada satu ujian yang dihadapi. Nah, ternyata ini ya, iblis ini sesuai wataknya yang dia memang lain bahan ciptaannya dibanding para malaikat. Ketika ada ujian untuk diminta sujud kepada Adam, ini keluar watak aslinya, yaitu watak asli yang sesuai dengan karakter asal penciptaan dia, yaitu dari nyala api. Makanya ada satu hadis itu menyatakan kalau kamu ingin tahu sifat seseorang, lihat saat kamu melakukan perjalanan bersama dia atau saat mengalami satu masa-masa sulit. Orang biasanya akan keluar watak aslinya. Kalau dalam situasi normal mungkin gampang senyum ya, apa namanya, hahihi biasa. Tapi ketika dalam perjalanan yang orang capek semuanya, ada masalah-masalah yang dihadapi, ada situasi yang sulit, itu kadang orang baru kelihatan wataknya aslinya seperti apa. Nah, orang kalau mau lihat watak asli seorang, ajaklah dia jalan-jalan dulu, bepergian yang lama. Nah, ini ketahuan nih, apakah mudah marah atau enggak, mudah cemberut atau tidak, sabar apa enggak, itu biasanya ketahuan saat seperti itu. Nah, ini iblis ini ya, ternyata enggak kuat ujian. Wih, keren ini ya, komputernya keren ya. Ini ya, jadi wah, ini kita nikmati dulu atau lanjut ini ya, lanjut ya. Nah, ini jadi karena minal jinni fafasaqo an amri rabbi. Jin apa, iblis itu dia adalah dari golongannya jin, fafasaqo an amri rabbi, maka dia mendurhakai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepadanya. Ya, ini juga pelajaran kepada kita ya, betapa ujian itu bisa memunculkan watak asli seseorang ya. Nah, masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di ayat-ayat yang lain ya, jadi kisah Nabi Adam dengan iblis ini terulang berapa kali dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ada banyak sekali, ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-A'raf, ada surat Al-Hijr, ada surat Al-Kahfi, ini ada beberapa surat yang lain ya. Itu di situ disebutkan bahwa jin iblis itu ya, dia tidak ya gimana? Ya. Ya. Jadi jin itu iblis itu ya, menolak perintah sujud ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, itu alasannya karena dia ngelesnya itu, dia menolak sujud dengan asumsi bahwasanya dia itu memiliki satu atribut yang dengan atribut itu dia merasa lebih baik dibanding Adam. Jadi kalau kita baca di surat Al-A'raf itu, jin iblis itu mengatakan ya, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa engkau menolak ya, latas judu maman akal latas juda in id amartuk ya. Qala khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab ya. Ketika ditanya oleh Allah SWT, maman akal Allah tasjuda id amartuk, mengapa, apa yang membuat kamu itu wahai iblis, apa yang mencegah kamu dari memenuhi perintahku ketika aku perintahkan kamu sujud kepada Adam? Maka iblis ini mengatakan, khalaqtani min narin ya, engkau menciptakan aku dari api,
Wa khalaqtahu min turab, sedangkan engkau menciptakan dia Adam itu dari tanah. Atau dalam ayat lain, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min turab, aku lebih baik dari dia karena aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi iblis ini menggunakan akalnya, dia mendahulukan akalnya dengan adanya satu asumsi, yang asumsi ini sebenarnya juga tidak dipastikan itu benar, untuk melawan perintah Allah yang tegas untuk bersujud kepada Adam. Nah, ini juga bahaya kalau kita mendahulukan asumsi-asumsi yang ada di otak kita, di pikiran kita, untuk membantah perintah Allah yang sudah jelas, tegas, yang sudah tersampaikan dalam wahyu. Itu bahaya. Sama seperti iblis ini, dia menyangka bahwa atribut, bahwa dia lebih mulia daripada Adam karena dia punya atribut yang, bahwa dia ciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini juga hati-hati buat kita ya. Ini atribut-atribut yang duniawi sifatnya, itu nggak ada pengaruhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atribut kekayaan, atribut gelar keduniawian, gelar ustadz, gelar kiai, gelar apalagi macam-macam jabatan, itu nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu atribut-atribut keduniaan. Selain atribut yang sudah dipastikan dalam Al-Qur'an, Allah jelas, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling baik, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaan itu tidak diukur dari atribut-atribut tadi. Mau gelarnya ustadz, mau kiai, itu belum jaminan selama hatinya dia bertakwa kepada Allah atau tidak. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan cara berpikirnya iblis ini, yang menggunakan asumsi, apalagi didasarkan sama satu atribut, yang atribut itu sebenarnya juga belum tentu benar. Makanya Ibnul Qayyim itu dalam satu kitabnya beliau menjelaskan bahwasanya ternyata tanah pun itu, kalau mau dibandingkan dengan api, ternyata tanah itu secara hakikatnya itu lebih baik dan lebih mulia daripada api. Jadi iblis ketika dia berargumen bahwa dia lebih mulia dari Adam karena asal penciptaannya itu juga tidak tepat. Nah, ini juga perlu kita perhatikan ya. Salah satu pelajaran dari ayat ini juga, kita jangan sampai itu tadi mendahulukan asumsi-asumsi yang belum tentu benar dalam pikiran kita untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan malaikat tadi yang diperintah sujud langsung fasajadu, langsung tanpa babi bu, tanpa ini itu langsung mereka pada sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Ibrahim diperintah menyembelih anaknya, nggak ada babi bu, dia jalankan itu, meskipun kemudian Allah ganti itu. Ini pelajaran yang menarik dari ayat ini. Para ulama juga menjelaskan di ayat kisah Nabi Adam dengan iblis ini, selain masalah itu tadi mendahulukan, iblis ini salah tindakan karena salah berpikir. Jadi orang itu biasanya salah bertindak karena salah berpikir. Nah, dia salah pikir, selfie salah berpikir. Ini Namun pada sisi yang lain juga disebutkan bahwa iblis ini juga dua sifat yang menyebabkan iblis itu menolak perintah Allah itu adalah karena yang pertama adalah dia merasa lebih baik, ada kesombongan dalam dirinya. Jadi orang itu kalau sudah merasa lebih baik dari orang lain, itu dia masih sombong. Dia merasa kebenaran itu milik dia sendiri. Dia merasa bahwa dialah orang yang memiliki derajat lebih tinggi dari orang lain. Ini juga bahaya. Jadi kita kalau sudah menganggap diri kita itu lebih bersih dari orang lain, itu kita kalau ada ayat, ada hadis itu kita tujukan kepada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Ini bahaya ini. Jadi kalau kita ada ayat, ada hadis, pertama dan utama itu kembalikanlah pada diri kita, bercerminlah kita, Jangan langsung kita lempar, nah tuh dia menyalahi ayat ini, dia menyalahi sunnah ini, jangan begitu. Tapi kita kembalikan ke kita dulu. Yang kedua adalah hasad. Dia itu merasa hasad dengan Adam. Kok bisa? Kira-kira dia yang sudah beribadah bersama para malaikat dalam waktu yang lama, yang wallahu alam berapa lamanya, berapa kualitas dan kuantitasnya, ternyata kok Adam baru diciptakan
Kok dia diperintahkan sujud kepada dia? Dia ada hasad di situ, ada merasa ganjalan dalam diri iblis. Dia merasa tidak adil, merasa tidak proporsional ini perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Kok saya justru diminta sujud kepada anak kemarin sore, kira-kira begitulah. Makhluk kemarin sore yang baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat-sifat seperti ini ya, salah berpikir ya, salah berasumsi, kemudian takabur, al-kibr ya, dan juga hasad ini yang paling banyak menjerumuskan seseorang kepada kesalahan dalam bersikap. Dan ini naudzubillah min dzalik. Ini adalah contoh-contoh buruk ya, presiden buruk yang sudah ditunjukkan oleh iblis ya, ketika dia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalian sudah tahu cerita ini ya, ini kira-kira begitu ya, maka kemudian Allah bertanya ya, bertanya tapi ala wajhil ingkar ini ya, bertanya tapi maksudnya adalah mengingkari ya. Afatattakhidunahu, wahai umat Nabi Muhammad yang turun kepada mereka ayat-ayat ini, orang-orang kafir maupun kita juga ya, yang menyerupai perilaku mereka, afatattakhidunahu, pantaskah kalian semua itu ya menjadikan dia iblis ya, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya aulia sebagai pemimpin atau sebagai penolong atau sebagai kekasih ya, min duni, selain daripada aku, wahum lakum adu, padahal mereka wahum lakum, bagi kalian, adu adalah musuh. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran ya, bahwa kita kalau sudah tahu bahwasanya cerita Adam dan iblis ya, iblis itu adalah orang yang paling pertama memusuhi Adam. Maka apakah kalian mau menjadikan pihak makhluk yang memusuhi bapak moyangmu yang pertama, Adam, yang pertama kali mengingkari perintah Allah untuk tunduk, untuk bersujud kepada nenek moyangmu yang pertama, yaitu kepada Adam alaihissalam, apakah mau kalian jadikan dia sebagai pemimpin, penolong ya, kekasih ya, teman ya. Ini ya, jadi ini pertanyaan yang sifatnya adalah ala wajhil ingkar, untuk mengingkari. Bi'salil zalimina badala ya, sangat buruklah iblis itu ya, lil zalimina, bagi orang-orang yang zalim, badalan sebagai pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang-orang musyrikin dulu mereka menjadikan iblis, menjadikan jin itu sebagai sesembahan ya, sebagai orang, sebagai pihak yang ditakuti. Kalau mereka lewat satu lembah, mereka takut, itu mereka menyebut nama jin yang diyakini ada di situ. Saya dulu kalau di kampung juga sama ya, kalau kita melewati tempat yang angker itu disuruh bilang amit mbah gitu. Jadi ini salah dulu, pelajaran apa yang salah, didikan di kampung yang salah. Jadi harusnya kita ya membaca doa-doa yang Rasulullah ajarkan, misalnya bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul basir. Kata Rasulullah, kalau kita baca 3 kali doa ini, lam yadurruhu syai'un, lam yadurruhu syai'un, dia tidak akan ada bahaya apapun yang menimpa dia. Ya. Ini ada beberapa contoh yang dicontohkan Rasulullah untuk menggantikan perilaku yang salah itu. Nah, tadi disebutkan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya. Disebutkan apakah kamu menjadikan dia wa dzurriyyatahu, dan anak cucu atau keturunan iblis. Nah, ini menarik ya. Para ulama kemudian membahas. Jadi iblis itu artinya dengan ayat ini dia memiliki keturunan. Persoalannya, apakah kalau iblis ini punya keturunan, apakah dia punya istri? Ini yang menarik, ada seorang ulama salaf dulu ya, yang ditanya oleh jemaahnya ya, wahai alim gitu ya, seorang alim itu, saya tidak disebutkan namanya, tapi itu ada disebutkan dalam kitab tafsir ya, apakah engkau tahu bahwa iblis itu punya pasangan atau punya istri? Mengingat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini ya, surat Al-Kahf ini, afatattakhidzuna wa dzurriyyatahu, apakah kamu menjadikan dia dan anak cucunya, anak turunnya? Jadi artinya apakah iblis itu punya istri, punya pasangan? Si ulama ini jawabannya pinter. Saya tidak pernah hadir dalam acara waliamanya iblis, jadi saya nggak tahu dia itu punya istri apa enggak.
Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting ya. Pues pokoknya iblis itu punya keturunan, mau keturunannya itu mau melalui pernikahan atau ada riwayat lain itu kalau para ulama itu, tapi itu masuknya Israiliyat ya. Katanya iblis itu menumbuhkan keturunannya itu dari dirinya sendiri. Kayak amuba ya, kalau apa itu mikroorganisme kan yang membelah diri. Nah, kalau ada yang menyebutkan iblis itu punya dua kelamin, dia masukkan kelamin satunya, setelah itu maka keluar keturunannya. Tapi itu semua tidak ada dasarnya. Itu bagian dari Israiliyat yang tidak ada dasarnya. Makanya kalau kita ya belajar seperti ini, udah, karena nggak ada nas yang sharih, yang sahih, sudah kita bilang wallahu alam. Pokoknya yang jelas iblis itu punya keturunan. Apa keturunannya berhasil dari pernikahan atau tidak? Kita tidak pernah mendengar bahwa iblis itu mengadakan walimah atau menikah. Udah selesai. Ini ya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya amin duni wa hum lakum adu bi salil zalimina badala. Ini ya. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pandangannya dari ayat ini? Monggo. Belum kita lanjut. Ada Bapak-bapak? Pak Nasburi biasanya aktif. Enggak. Oke ya. Ya kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini jam berapa nih? Bisa. Aduh, 5 menit lagi ini. Ya. Ya kita cepat-cepat aja ya. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Ya. Ini bagi orang-orang yang masih meyakini iblis atau jin atau keturunannya itu punya kekuatan, jadikan pelindung, jadikan kekasih, jadikan teman ya. Allah tegaskan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menghadirkan mereka, ya, iblis dan anak turunnya itu, mempersaksikan mereka, menghadirkan mereka, memperlihatkan kepada mereka khalqas samawati wal ardi, penciptaan atau menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Jadi penciptaan langit dan bumi ini Allah ciptakan sendiri. Bahkan ya, jangankan ikut membantu, jangankan ikut berpartisipasi dan berkontribusi dalam penciptaan langit dan bumi, menyaksikannya saja tidak ya. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ard. Mereka tidak dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan langit dan bumi. Bagaimana kalian mau menjadikan mereka sebagai pimpinan, sebagai penolong, sebagai tempat bergantung, sebagai tempat kalian menunjukkan keinginan atau maksud kalian? Lewat penciptaan langit dan bumi, jangankan mereka ikut berkontribusi, menyaksikan saja tidak. Dan Allah di sini menggunakan kata ma asyhadtuhum, bukan ma syahidu misalnya. Mereka tidak menyaksikan. Kami, kata Allah, aku tidak melibatkan mereka, tidak mempersaksikan kepada mereka. Jadi betapa kekuasaan itu hanya milik Allah saja. Kalaupun toh mempersaksikan, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan betapa mereka ini nggak punya kekuatan apapun. Dan ini kalau kita juga mau memperluas ya, nilai makna dari ayat ini juga, kalau ada orang berbicara yang aneh-aneh ya, yang tanpa dasar, baik itu wahyu atau hasil ilmiah yang patut dipertanggungjawabkan, ini bisa dikatakan ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi. Aku, kata Allah, tidak melibatkan mereka, tidak mengikutkan mereka, tidak mempersaksikan mereka dalam penciptaan langit dan bumi. Bagaimana mereka bisa tahu itu? Pasti ngarang ya, pasti ngawur ya, pasti nebak-nebak saja. Ini ayat ini menarik sekali menurut saya ya. Jadi ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim, bahkan penciptaan diri mereka sendiri ya, nggak terlibat mereka, nggak ikut menyaksikan mereka. Kita nggak tahu dulu kita diciptakan bagaimana, nggak ngerti kita. Kita mau ngaku-ngaku punya ilmu yang nggak ada dasar wahyunya, nggak ada hasil pilihan, nggak ada, kok bisa kita mau mengklaim satu pengetahuan, satu ilmu, satu informasi yang bagian dari sesuatu hal yang gaib. Ini ya, ini ayat ini menurut saya sangat menarik sekali kalau kita resapi ya. Ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina abuda ya. Dan aku tidaklah menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong ya. Maksudnya iblis dan keturunannya atau orang-orang yang mengikuti iblis itu adalah pihak-pihak yang Allah sama sekali tidak menjadikan mereka sebagai penolong. Jadi
maka janganlah kalian pun juga menjadikan mereka sebagai aulia, sebagai penolong, sebagai pimpinan, sebagai kekasih, sebagai teman, ya. Karena mereka tidak sama sekali dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses penciptaan langit dan bumi, bahkan terhadap penciptaan mereka sendiri. Jadi tidak memiliki kekuasaan walaupun sekelumit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya wa yauma yaqulu nadu syuraka iyalladzina za'amtum wa yauma, dan ingatlah ya pada satu hari ya nanti ya di hari kiamat, yaqulu Allah berfirman, nadu panggillah oleh kalian syuraka iyalladzina za'amtum ya, sekutu-sekutu yang kalian dulu ya klaim ya atau kalian anggap sebagai sekutu-sekutuku ya. Di hari kiamat nanti kalau kita menyekutukan Allah sekarang ya, menganggap ada pihak-pihak yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Panggil itu ya. Semua orang yang selama ini kamu klaim bisa membantumu. Orang yang kamu mintain tolong selain aku ya. Fada'auhum, maka mereka memanggil para sekutu itu ya. Falam yastajibu lahum, maka ya tetapi mereka yaitu para sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka, tidak menjawab seruan mereka, karena mereka tidak mampu memang ya. Tidak memiliki kekuatan apapun ya. Di hari kiamat nanti orang-orang yang atau pihak-pihak yang kita klaim punya kekuatan lebih ya, bisa menolong kita, bisa menyelamatkan kita di lahir atau di luar Allah Subhanahu wa taala ya. Itu akan mereka sama kedudukannya dengan kita. Mereka ketika kita panggil untuk membantu kita, tidak ada kekuatan apapun yang mereka miliki. Falam yastajibu lahum, tidak bisa memenuhi panggilan itu ya. Wa ja'alna bainahum maubiqa, dan kami jadikan ya di antara mereka itu maubiqa ya, tempat kebinasaan atau tempat yang membuat mereka binasa di neraka. Jadi mereka terhalang ya, dengan neraka yang sudah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Wara'al mujrimuna ya, dan orang-orang yang berdosa, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrikin ya, nanti ketika mereka melihat apa yang mereka lihat an-naro, neraka, fadhannu annahum muwaqi'uha, maka mereka dhannu ya, kata dhanna yadhunnu itu asal katanya adalah menduga, tetapi ya, dalam ayat ini itu banyak ahli tafsir yang memaknainya dengan meyakini. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, orang-orang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang yang fasik, ya, yang memang jatahnya itu mendapat siksa api neraka. Ketika mereka sudah melihat ada neraka itu, dan mereka belum masuk ke sana, mereka dhannu annahum muwaqi'uha. Mereka baru yakin, baru sadar ternyata mereka pasti akan jatuh ke dalamnya, akan masuk ke dalamnya. Tapi yang menarik, ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fadhannu. Mereka menduga, padahal mereka sudah melihat neraka itu. Mengapa? Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dulunya ingkar adanya api neraka, adanya siksa api neraka, adanya balasan surga dan neraka, begitu mereka melihat neraka itu dan mereka mau digiring ke sana, mereka menduga, kata-kata wadhannu itu ya, fadhannu tadi itu. Mengapa? Karena karena dugaan itu ya, kata dugaan dhanna itu bukanlah sebuah keyakinan yang 100%. Ada persentase di mana ada harapan untuk tidak terjadi. Jadi orang-orang kafir itu mereka masih ada keinginan, ada harapan, masih berharap kalau mereka bisa selamat dari api neraka itu. Maka di sini Allah menggunakan redaksi fadhannu ya. Meskipun aslinya kalau kita buka tafsir ya, banyak mufassirin yang memaknai fadhannu ayqanu, mereka yakin. Tapi kalau maknanya yakin, mengapa Allah menggunakan kata dhanna, menduga? Karena itu tadi, meskipun mereka sudah jelas melihat neraka di depannya, masih ada sisi-sisi di mana mereka itu bukan sesuatu yang faktual, ada yang mereka akan dimasukkan ke dalamnya. Sebagaimana mereka dulu meragukannya saat di dunia dulu. Jadi fadhannu annahum muwaqi'uha, mereka meyakini atau menyangka, tapi ya itu tadi ya maknanya kalau kita perjelas ya, yakin tapi antara berharap mudah-mudahan bisa selamat, atau jangan-jangan ini fata morgana saja, atau ini tidak benar ya.
Ini ya. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak menemukan darinya apa masrifa, tempat untuk berpaling atau menyelamatkan diri dari neraka yang sudah mereka lihat di depan mata mereka ini. Jadi naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang seperti ini. Ini ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu kalau membaca ayat ya, kemudian yang datang itu ayat-ayat siksa, ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang neraka, itu Rasulullah bertawud, berlindung ya. Makanya kalau dulu kita kalau di kampung itu, kalau imam di sholat Jumat itu kan biasanya baca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kalau ketika Al-Ghasyiyah itu kan ayat terakhirnya gimana itu? Apa itu ayat terakhirnya surat Al-Ghasyiyah itu? Apa namanya, kalau di gini lupa kadang. Nah itu kan biasanya kalau di kampung dulu kan langsung anak-anak teriak siro gitu kan. Itu maksudnya Allahumma hasibni hisaban yasiro, kan ayat di surat apa itu Al-Ghasyiyah. Itu ayat terakhirnya kan berbunyi begini. Apa namanya? Ya, thumma inna alaina hisabahum, kemudian sungguhnya kamilah yang akan menghisab mereka, membuat perhitungan atas mereka. Nah, kalau ketika ayat ini, Bu, ya boleh kita berdoa, ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Cuma anak-anak itu karena nggak tahu, mereka asiro gitu aja ya. Rame yasiro, padahal maksudnya adalah berdoa. Jadi kalau kita tahu maknanya, ya kita berdoa. Sama ada ayat tadi tentang siksaan api neraka. Kita disunahkan untuk berdoa setelah itu ya. Ya Allah, misalnya kita baca Quran nih, ya, di sendiri gitu ya, di rumah atau dengar imam gitu tentang siksaan api neraka, kita tahu ayatnya. Itu sunnahnya kita berdoa, minta perlindungan kepada Allah untuk dilindungi darinya. Kalau ketemu ayat-ayat surga, kita minta kepada Allah untuk menjadikan kita termasuk di dalamnya. Atau kisah tentang orang-orang soleh misalnya, kita disunahkan untuk berdoa agar kita bisa mencontoh atau meneladani mereka, itu boleh. Dan itu ada hadisnya ya, bahwa Rasulullah itu tidak menjumpai satu ayat-ayat azab kecuali Rasulullah itu setelah itu berdoa untuk minta perlindungan darinya. Maka kalau kita ketemu ayat isinya tentang sisa api neraka, ya kita sunnahnya kita berdoa setelah itu ya. Mau dalam hati boleh, mau diucapkan juga boleh ya. Kalau kita minta mohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari azab yang diceritakan dari apa yang kita baca atau kita dengar dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Baik para jamaah, kalau ada yang ingin menyampaikan pandangan atau pertanyaan silakan sebelum kita tutup. Ada? Ya, kita belajar tafsir ini ya, kita sekali lagi inginnya itu adalah kita belajar bareng ya. Saya baca, Bapak-bapak juga baca ya. Apalagi kalau sudah tahu ini hari besok misalnya ayat apa yang mau kita kaji, baca dulu dari rumah. Kalau perlu dilihat-lihat dulu, baca dulu ya. Kalau ada referensi dibaca dulu. Kita diskusi di sini. Kita menggali betul isi ayat itu apa kira-kira yang memang dapat kita ambil pelajarannya. Ya mungkin saja kita lewat luput dari satu hal, Bapak-bapak yang melengkapi, atau kita keliru, Bapak-bapak yang bisa mengoreksi. Jadi kita sifatnya CBSA sekali lagi ya, cara belajar semuanya aktif. Makanya saya juga mendorong kalau pas ngaji gini semua baca mushaf. Jadi kita baca betul-betul. Kita baca ayatnya, baca terjemahannya. Kita coba baca terjemahannya, kita resapi apa yang bisa kita pahami dari ayat itu, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari apa yang kita baca. Nanti kalau kita sudah sering begitu, kita terlatih, kita akan mudah untuk membaca, kemudian masuk itu, nilai-nilai itu masuk. Memang membaca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 pahala, ya itu betul. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita baca, ya dapat pahala tadi juga dapat pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil nilainya untuk selanjutnya kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada karena sudah Isya, kita cukupkan sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.